Selamat berjumpa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara segenap warga GKJ Salatiga Utara lewat daring. Shalom. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Sapaan Majelis GKJ Salatiga Utara kali ini akan saya dasarkan pada firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21. Silakan Bapak Ibu sekalian membaca di rumah masing-masing. Khususnya saya nanti akan membacakan ayat 20 dan 21. Dan berdasarkan ayat itu, maka tema sapaan majelis kali ini ialah hidup menjadi berkat. Tetapi baiklah Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bapak Surgawi, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia yang telah Kau curahkan. Kecukupan, kebutuhan, juga kemampuan menjalani hidup yang Tuhan kehendaki. Secara khusus kesempatan sekarang ini untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu menjadi suluh bagi jalan hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya baca kitab Kejadian pasal 50 ayat 20 sampai sebagian dari ayat 21, yaitu demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Mesir. Jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian Bapak Ibu sekalian bacaan ayat Kejadian 50 ayat 20 dan 21. Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita atau riwayat hidup Yusuf ini memang tetap menarik dan selalu up to date bagi kita sebagai orang Kristen. Perikop dan ayat yang kita baca tadi itu merupakan bagian dari riwayat Yusuf ketika ia telah menjadi pembesar di tanah Mesir dan menjadi berkat bagi bangsa Mesir, ialah memelihara hidup bangsa Mesir dari bahaya kelaparan atau paceklik yang besar. Yusuf menjadi pembesar Mesir memang setelah melewati aneka duka derita yang panjang, kurang lebih selama 13 tahun. Penderitaan Yusuf itu justru dimulai dari keluarga. Anehnya memang itu kenyataan, yaitu keluarga yang berpoligami. Sistem berpoligami memang rawan pendidikan yang pilih kasih dari orang-orang tua. Dan pilih kasih itu merupakan benih iri hati. Dan Yusuf dalam keluarga menjadi korban iri hati saudara-saudaranya. Ia akan dibunuh kakak-kakaknya ketika ia menghantar makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang menggembala domba di padang. Tetapi tidak jadi dibunuh, melainkan dijual sebagai budak belian kepada orang-orang Ismaili yang berjalan di situ. Lalu dijual sebagai budak belian, dibeli oleh Bupati Potifar di Mesir. Nah, karena berkat dan penyertaan Tuhan membuat pekerjaan Yusuf itu selalu berhasil. Ia penuh Roh Kudus. Roh Kudus yang membangun pribadi Yusuf menjadi pribadi yang berakal budi dan berbijaksana. Itu dinyatakan kesaksian Firaun sendiri
dalam Kejadian 41 ayat 38 dan 39. Tetapi saudara-saudara sekalian, karena difitnah oleh istri Potifar, dituduh memperkosanya, Yusuf kemudian dipenjarakan. Namun karena penyertaan Tuhan, Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Ketika Yusuf telah berhasil mengungkapkan tabir mimpi Firaun yang misterius dan menakutkan, dan Yusuf telah memberi jalan keluar atau solusi dari bahaya kelaparan yang panjang yang nanti akan melanda Mesir, maka kemudiannya Yusuf dilantik dan diangkat menjadi penguasa Mesir dan diberi gelar yaitu Sabnat Pa'aniyah. Nah, Sabnat Pa'aniyah itu artinya penyelamat negara. Sabnat Pa'aniyah. Bapak Ibu sekalian, dalam riwayat Sang Yusuf ini terjalinlah firman Allah bagi kita sekarang ini, kita sebagai pribadi, sebagai individu maupun kita sebagai komunitas yang disebut gereja. Dalam sejarah gereja, orang Kristen pernah difitnah. Misalnya pada zaman Nero, ya, dituduh membakar kota Roma, maka orang Kristen dianiaya karena fitnah dari Raja Nero. Mungkin fitnah juga pernah kita alami sebagai pribadi, tetapi apa yang dipikirkan jahat oleh orang-orang itu, oleh mereka, bagi kita orang yang bersandar kepada Tuhan dicipta ya, menjadi suatu kebaikan bagi hidup kita. Ya, kita kalau bersandar pada kasih karunia keadilan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal penting firman Allah yang terjalin di dalam riwayat Sang Yusuf itu. Yang saya catat ada beberapa. Yang pertama, Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, sebagaimana yang juga tinggal hidup di dalam hidupnya Yusuf, akan membangun pribadi kita menjadi pribadi yang berakal budi dan bijaksana, dan membuat berhasil akan apa yang dikerjakan atau yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yusuf yang menjadi pemelihara bangsa Mesir dari bahaya kelaparan besar menunjukkan bahwa janji Tuhan kepada Abraham bahwa anak cucunya akan menjadi berkat telah digenapi. Sebagaimana keturunan Abraham terpanggil untuk menjadi berkat bagi orang banyak, maka demikianlah keturunan Abraham secara rohani, yaitu kita, ya, kita semua orang Kristen dan juga gereja, terpanggil untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Jangan sebaliknya, yaitu jangan menjadi laknat. Itu harus dihindari. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tokoh Yusuf ini memang juga menggambarkan Tuhan Yesus sendiri yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan berkenan menderita, mau menderita demi keselamatan orang banyak. Yusuf walaupun mempunyai kekuasaan tinggi, tetapi tidak untuk kesombongan, tetapi tetap rendah hati. Kuasa untuk melindungi, untuk menolong yang lemah, untuk melayani kepentingan orang banyak. Ya, memang demikian. Nah, kiranya ya, Tuhan juga mengendaki kita semua, kita dimampukan sebagai orang percaya untuk meneladan Yusuf menjadi berkat bagi orang banyak. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebajikan. Rela menderita karena difitnah demi ya, kebaikan kita. Tuhan berkuasa mencipta
kejahatan yang diperbuat orang lain menjadi kebaikan kita. Kita kiranya diberkati Tuhan. Amin. Selanjutnya marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Murah, kemurahan kasih setiamu telah Tuhan nyatakan kepada leluhur kami, Bapak Yusuf, Sang Yusuf, yang Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus telah memampukan Yusuf untuk hidup taat kepadamu dan berserah percaya akan keadilan-Mu. Biarlah kami meneladani Yusuf yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan tetapi dengan kebajikan. Dan kalau toh Tuhan memberikan kuasa wewenang kepada kami, biarlah wewenang atau kuasa itu untuk melindungi dan menolong kepada orang lain yang memerlukan pertolongan. Biarlah kami tidak sombong tetapi tetap rendah hati. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami. Jadikanlah kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas, sebagai gereja, untuk tetap menjadi sarana berkat bagi banyak orang justru di tengah-tengah kondisi masyarakat dan bangsa kami yang sulit ini. Demikian Bapa, kami telah berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Amin.